Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR suka mengatakan bahwa program pemukiman kembali pengungsi atau relokasi pengungsi dari negara suaka ke negara ketiga telah menjadi sebuah solusi yang mampu menyelamatkan jiwa kelompok-kelompok pengungsi paling rentan yang ada di dunia, yang mencakup korban kekerasan dan penyiksaan, perempuan dan anak-anak berisiko, dan pengungsi berkebutuhan medis. Untuk para pengungsi yang tinggal di Indonesia, pemukiman kembali adalah pilihan solusi yang diminati, karena dua solusi lain untuk mengatasi masalah pengungsi yang ditawarkan oleh UNHCR tetap menjadi solusi-solusi yang terbatas dan tidak realistis. Program repatriasi atau pemulangan pengungsi secara sukarela ke negara asal misalnya. Solusi ini bukanlah pilihan yang layak karena konflik dan kekacauan terus berlangsung di banyak negara asal pengungsi, dan hal tersebut seringkali secara efektif mencegah pengungsi untuk pulang. Solusi integrasi lokal, prospeknya rendah karena kapasitas sumber daya yang terbatas dari negara-negara suaka yang telah menampung pengungsi. Meskipun UNHCR mengakui pemukiman kembali pengungsi paling rentan di dunia sebagai solusi penyelamatan jiwa, saya secara pribadi sudah bertemu lagi dengan beberapa pengungsi yang dulunya pernah berada dalam pengawasan kantor saya, kantor imigrasi Pekanbaru, dan sekarang ditempatkan kembali di Australia dengan bantuan kantor UNHCR di Jakarta yang menurut saya tidak begitu rentan. Saya tentu harus bertanya-tanya kenapa mereka ini diberikan kesempatan mendapatkan program pemukiman kembali oleh UNHCR. Sementara pengungsi yang lain yang sebenarnya tampak lebih layak tidak diberikan kesempatan memperoleh pemukiman kembali. Bagaimana segelintir orang yang beruntung ini dipilih dari ribuan pengungsi yang hidup dalam kondisi serupa di Indonesia dan mengalami kesulitan dan keputusasaan akibat menjalani kehidupan transit yang berlarut-larut di negara ini? Bukti menunjukkan bahwa pengungsi yang memenuhi syarat untuk memperoleh program pemukiman kembali tidak digolongkan oleh UNHCR di Indonesia berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih dipilih secara acak. Mengingat kebutuhan mendesak bagi pengungsi-pengungsi paling rentan untuk diberikan kesempatan pemukiman kembali, bukankah ini saatnya keadilan dan reliabilitas proses seleksi pemukiman kembali pengungsi di Indonesia perlu dievaluasi ulang? Semakin terbukti bahwa setidaknya di Indonesia, kerentanan bukan lagi menjadi faktor kunci dalam memilih pengungsi untuk program pemukiman kembali. Faktanya, UNHCR sendiri menyatakan bahwa sebagian besar kasus pengungsi yang diajukan untuk pemukiman kembali berada pada kategori pengajuan normal, di mana tidak ada masalah medis, sosial, atau keamanan yang memerlukan proses cepat. Laporan Global Statistik Pemukiman Kembali UNHCR memberi saya wawasan yang berguna tentang tingkat prioritas pengajuan kasus pengungsi. Dari 81.671 pengungsi yang kasusnya diajukan untuk pemukiman kembali pada tahun 2019, hanya 2,6% yang termasuk dalam kategori pengajuan darurat. Sementara 15,7% termasuk dalam kategori mendesak. Sejauh ini, jumlah pengajuan terbesar, 81,8%, berada di bawah tingkat prioritas normal. Jelaslah bahwa akses ke pemukiman kembali tidak selalu diberikan kepada kelompok pengungsi yang paling rentan. Karena Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, dan tidak memiliki undang-undang atau prosedur pengungsi domestik, Indonesia bergantung pada staf lokal UNHCR untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi dan pencari suaka, terutama pada 3 tugas inti: penentuan status pengungsi, pemukiman kembali, dan repatriasi. Ketergantungan total pada UNHCR ini berarti bahwa pemerintah Indonesia hanya mengetahui sedikit tentang proses tersebut. Dalam hal menentukan validitas klaim suaka, pengungsi yang transit melalui Indonesia seringkali diberikan azas praduga tak bersalah oleh UNHCR. Ini karena banyak pengungsi tidak memiliki dokumen resmi atau bukti lain untuk membuktikan kasus mereka. Khususnya dalam situasi kemanusiaan, seperti ketika seseorang mengklaim penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya,
Petugas UNHCR setempat harus bersandar pada penilaian subjektif dari kejujuran orang yang meminta bantuan. Kecenderungan dalam kasus seperti itu adalah mempercayai mereka. Dan ini bisa dimengerti, mengingat sebagai badan kemanusiaan, misi UNHCR adalah membantu pengungsi terlepas dari faktor-faktor seperti kurangnya dokumen sebagai bukti pendukung. Oleh karena itu, sah-sah saja untuk menyatakan bahwa proses pemilihan pengungsi untuk pemukiman kembali pada dasarnya bersifat subjektif. Meskipun sebagian besar pengungsi merasa bahwa mereka layak mendapatkan pemukiman kembali, UNHCR di Jakarta telah memperingatkan para pengungsi bahwa pemukiman kembali bukanlah sebuah hak, karena negara-negara ketiga tidak berkewajiban untuk menerima pengungsi. Memang, meski 31 negara berpartisipasi dalam program pemukiman kembali UNHCR pada tahun 2014, pada tahun 2018, jumlah tersebut turun menjadi 27. Menurut informasi yang tersedia di Resettlement Data Portal, selama 1 dekade terakhir, negara-negara seperti Swedia, Denmark, Norwegia, Inggris, dan Jerman biasanya menerima pengungsi dari Indonesia. Namun sekarang, mayoritas pengungsi di Indonesia dimukimkan kembali di Australia dan negara-negara pemukiman reguler lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Secara umum, keputusan untuk menerima pengungsi bergantung pada niat baik masing-masing negara ketiga. Dan banyak negara enggan menerima pengungsi dari Indonesia karena mereka dianggap sebagai tanggung jawab Australia. Pengungsi tidak dapat meminta pemukiman kembali untuk diri mereka sendiri. Agar bisa dipertimbangkan untuk menerima program pemukiman kembali, para pengungsi harus terlebih dahulu dirujuk atau diajukan oleh kantor UNHCR ke negara-negara ketiga. UNHCR menyerahkan informasi, latar belakang apapun yang telah mereka kumpulkan tentang setiap pengungsi, dan negara-negara ketiga yang akan menentukan sendiri pengungsi mana yang akan mereka terima. Data menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari pengajuan pemukiman kembali UNHCR tidak termasuk dalam kategori yang telah ditetapkan sebagai kategori rentan. Pada tahun 2019, menurut laporan global statistik pemukiman kembali, jumlah terbesar pengajuan pemukiman kembali, 28% termasuk dalam kategori kebutuhan hukum dan atau perlindungan. Lalu diikuti oleh kategori orang yang selamat dari kekerasan dan atau penyiksaan sebesar 30,9%. Dan kategori kurangnya solusi tahan lama alternatif yang dapat diperkirakan sebesar 12,1%. Kategori-kategori yang lebih sensitif seperti kebutuhan medis, wanita dan gadis berisiko, dan anak-anak dan remaja berisiko hanya sebagian kecil dari total pengajuan, dengan masing-masing 2,6%, 14,3%, dan 8,3%. Meskipun UNHCR menekankan pentingnya pemukiman kembali dan menyatakan bahwa opsi ini sangat penting bagi pengungsi yang paling rentan, tampaknya ini bukan kategori yang paling mungkin untuk dimukimkan kembali. Sepertinya, sebagian besar tingkat prioritas pengajuan pengungsi jauh dari mendesak. Tentu saja tidak benar jika pengungsi dipilih secara sembarangan untuk dimukimkan kembali. Prioritas harus diberikan kepada para pengungsi dengan kerentanan parah dan yang jelas membutuhkan perlindungan. Ini termasuk korban kekerasan dan penyiksaan, perempuan dan anak-anak berisiko, dan pengungsi dengan kebutuhan medis. Barangkali saya melewatkan sesuatu. Mungkin UNHCR memang punya sistem, tapi kurang transparan. Tapi jika ada sistem, seperti apa sistemnya? Bagaimana para pengungsi yang dimukimkan kembali yang saya temui di Australia termasuk dalam sedikit yang beruntung ketika mereka tidak termasuk dalam kategori UNHCR yang paling rentan? Bagaimana mereka bisa dianggap lebih pantas daripada pengungsi lainnya? Atau pantaskah mereka? Pada tahun 2021 ini, sekitar 2.150 pengungsi akan dirujuk ke negara pemukiman kembali, menurut proyeksi kebutuhan pemukiman kembali UNHCR Indonesia. Jika proses pemilihan pemukiman kembali pengungsi benar-benar dapat dikatakan memberikan prioritas kepada pengungsi dengan kerentanan ekstrim, perlu ada transparansi yang jauh lebih besar tentang kenapa keluarga atau pengungsi tertentu dipilih untuk pengajuan pemukiman kembali, sementara yang lain tidak.